Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut Mas, silakan. Nah, kemudian apa lagi yang harus dipersiapkan oleh seorang istri, oleh seorang ibu? Yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu, jadikan dirinya orang yang berkualitas. Masya Allah. Jadikan dirinya tidak ada langgar, tidak ada perbuatan yang melanggar aturan agama. Kenapa? Yang namanya anak kan ngelihat kelakuan emaknya. Iya, nyontoh. Misalnya, emaknya rajin sedekah. Itu anak mau nggak mau tiap hari, mama baik amat ya. Masya Allah. Artinya ikut-ikutan. Ikutan. Misalnya lihat emaknya marah-marah, tuh anak ngikut-ngikut. Ikutan marah. Emaknya koret, pelit, anak ikut-ikutan. Pelit juga. Makanya, maaf dalam tanda kutip, ucapan seseorang tidak akan mempan walaupun 1000 kali bicara. Yang paling mempan apa? Yang paling mempan adalah bilhal, dengan perbuatan kita. Kita berikan contoh kepada anak-anak, misalnya di rumah sebelum maghrib nih emak udah wudhu, bapaknya udah wudhu, bapaknya ke masjid, emaknya langsung gelar sajadah di rumah, langsung pakai mukena. Langsung. Itu anak-anak kita akan ngelihat, ayah aja langsung ke masjid, mama aja langsung sholat. Berbeda kalau begini, anak-anak kalau maghrib bapaknya cuek, ajan walaupun 1 minggu di rumah. Masih. Emaknya nonton TV aja. Kira-kira anaknya rajin sholat nggak? Enggak. Islam mengajarkan ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita. Kalau kita pengen anak-anak kita berkualitas, jadikan diri kita berkualitas. Pokoknya suatu saat seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Dia nanya, apakah ini anak-anak kalian? Betul ya Rasulullah. Hati-hati, jangan kamu melakukan perbuatan buruk di depan mereka. Artinya apa? Kalau mereka melihat bapaknya melakukan buruk, ibunya melakukan yang buruk, mereka bilang ayah juga begitu, mama juga begitu. Mencontoh. Ya. Mencontoh. Jadi perbuatan lebih dominan memberikan warna kepada anak kita daripada perkataan. Puluhan kali, ratusan kali kita ngomong, belum tentu didengar. Tapi kalau kita melakukannya, mereka langsung. Mereka langsung. Terus apa lagi? Kita sebagai seorang ibu harus mencari metode yang terbaik buat anak-anak kita. Karena metode pendidikan beda-beda. Kalau zaman mamah bahula, metode pendidikan kan berbeda dengan sekarang. Berbeda. Iya, beda banget. Berbeda dengan kalian sekarang. Iya. Sekarang ada istilah smart parenting. Sekarang mah segala macam metode-metode dibelajarin dari sini. Iya. Semua dipencet, mama aja kagak ngerti. Jadul kan mama. Iya. Gaptek. Itulah jadi kalian sekarang belajar perkembangan teknologi zaman sekarang bagaimana. Cara mendidik anak zaman sekarang bagaimana. Kenapa pola berpikir anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Beda banget. Beda bau. Masya Allah luar biasa. Anak-anak sekarang umur 5 tahun, 6 tahun udah pinter pegang HP. Pinter banget. SD, SMP. Yang dulu dilarang pegang HP. Sekarang selama corona semua pegang HP. Wajib. Wajib. Pencet. Nih pendidikan begini-begini. Jadi pola mendidik kita harus punya metode yang canggih, yang sesuai dengan zaman sekarang, biar bisa diterima oleh anak-anak kalian. Jadi nyambung. Pola pendidikannya. Ya. Makanya ada sekolah alam sekarang kan. Biar anak-anak nggak bosan di kelas, ke alam, lihat bagaimana pohon, bagaimana sawah, Nanam padi. nanam padi itu lihat di Bogor kan, bagaimana kerbau, dan seterusnya. Itu wajib diberikan kepada anak-anak. Inilah dunia, ini nyata, ini kehidupan. Kemudian apalagi kita yang namanya mendidik anak bukan hanya tugas seorang ibu. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli Beliau wa barik alaihi. Sedang di masjid. Cucunya Hasan dan Husain ketika beliau sedang sujud naik di pundak beliau. Lama nggak bangun-bangun. Di belakang orang nanya, kok nggak lama nggak bangun-bangun. Ternyata dia nungguin cucunya turun. Baru beliau bangkit. Artinya diajarkan tentang kesabaran. Sabar. Artinya kaum laki-laki, kakek pun harus ikut mendidik anak-anaknya. Contoh yang lain. Ketika Hasan dan Husain makan buah kurma zakat sahabat Rasul. Rasulullah begitu melihat. Apa yang kamu makan? Itu tuh. Kayak barangkali gitu kalau ngomong. Itu kayak kurma itu.
keluarkan. Kalau kita mah muntahin. Mereka nanya, kenapa? Kalian tidak berhak, karena itu korma itu zakat dari orang. Masya Allah. Turunan Rasulullah SAW tidak ada hak makan zakat. Makanya dikeluarkan dari mulutnya, dilepehin. Artinya semenjak dini diajarkan mana yang halal, mana yang haram, Mana yang hak. mana yang boleh, mana yang tidak. Itu hak orang lain, jangan diambil. Jadi kita wajib didik anak-anak kita mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Mana yang bukan. Semenjak dini biar anak-anak tahu ini boleh, ini tidak. Kemudian bagaimana lagi? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mendidik anak-anak kita diberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, maka yang dilihat, yang didengar, yang dicium, semuanya insya Allah halalan thayyibah. Kenapa? Daging, darah yang tumbuh dari makanan yang haram, tempatnya neraka jahanam. Ya astagfirullah. Bukankah kita tidak ingin Gak mau mah. punya anak turunan masuk neraka jahanam? Jangan sampai ya Allah. Makanya ini tugas kita para ibu. Sepertinya kalau ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak-anak kita. Jangan salah bergaul ibunya. Jangan salah ngobrol dengan yang lain. Anak itu sangat, yang namanya anak-anak fotokopi yang paling canggih. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, terekam sampai datangnya kematian, tidak akan hilang. Melekat di otak mereka. Kebayang mama juga begitu, ayah juga begitu, kakak juga begitu, maka mereka akan mencontoh. Makanya hidup kita dari awal harus nyari istri yang baik. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak kita. Berikan contoh yang baik, rezeki yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Semuanya yang baik, insya Allah kita punya harapan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Itu Allah. harapan kita. Iya mah. Namun kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita bekerja. Iya. Seperti itu ya. Didik anak-anak kita, arahkan ke arah sana. Nah. Kita orang tua. Mah, bagaimana kalau anak-anak kita ternyata ada yang lebih dekat dengan salah satu orang tuanya, misalkan lebih dekat kepada ayahnya atau lebih dekat kepada ibunya. Nah, ketika anak lebih dekat ke ayahnya, bagaimana caranya agar dia tuh tetap bisa menghormati ibunya? Karena mungkin ibunya dianggap galak, dianggap gimana gitu kan. Makanya kalian kan pasangan. Jawab. Bukankah bikin anak berdua? Berdua. Anak kewajiban berdua mendidiknya. Iya. Makanya sekali lagi, karena kalian pasangan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat istri, suami pakaian buat istri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan membuka aib depan anak-anak kita. Jangan membuka kekurangan depan anak turunan kita. Ayah orang hebat, mamah orang hebat. Tanpa ayah kan bukan siapa-siapa, tanpa mamah bukan siapa-siapa. Makanya hargai ayah, hargai mamah. Begitu tugas orang tua, biar anak tidak berat sebelah. Ini nyata yang bertanyakan banyak. Iya mah. Iya mah, betul. Baiklah, kalau begitu agar tidak berat sebelah juga nih mah, kita berseling dulu mah dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Boleh ya mah ya? Tok. Nah jamaah, kita akan kembali lagi setelah ini dan Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamaDede_TV1. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ini